Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Pada saat ini, semua orang di daratan memandang ke langit dengan gembira. Tidak diragukan lagi, kemenangan trik kedua ini sudah menunjukkan bahwa benua Douki telah memenangkan taruhan. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat orang di depan Xiaoyan, mereka juga tahu bahwa Xiaoyan telah memenangkan kompetisi ini dan memenangkan sinar kehidupan untuk benua Douki. Upaya yang mereka lakukan tadi tidak sia-sia. Saat ini di Akademi Jianan, Xiaoyu melihat pemandangan di langit dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Menjadi yang paling dekat dengan tempat kejadian, dia juga bisa mendengar percakapan antara Xiaoyan dan orang-orang di langit. Kemenangan Xiaoyan tidak diragukan lagi membawa harapan ke benua Douki. Di sisi lain, Lin Xiuya melihat pemandangan ini dengan gembira di matanya, tetapi juga sedikit tidak berdaya. Lin Xiuya baru saja merasakan kekuatan orang-orang ini, bahkan Lin Xiuya tidak dapat melawan mereka sedikit pun, tetapi Xiaoyan mampu melawan mereka semua, parit, dan tidak akan pernah menyeberang. Tapi saat ini, Lin Xiuya secara bertahap menerima kenyataan ini. Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang terlalu kuat. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha mengejar mereka, Anda tidak akan pernah bisa mengejar mereka. Pada saat ini, Lin Xiuya diam-diam memutuskan bahwa dia akan terus berlatih di masa depan, dan tidak pernah membandingkan dirinya dengan Xiaoyan, seorang cabul. Saat ini, di Canaan Colege, meskipun sebagian besar guru dan siswa telah meninggalkan perguruan tinggi melalui susunan teleportasi, masih ada sejumlah kecil siswa yang tetap tinggal dengan bantuan guru dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Pada saat ini, mereka melihat sosok di langit ini, penuh kekaguman. Kali ini Xiaoyan tidak hanya menyelamatkan seluruh Akademi Canaan, tetapi bahkan seluruh benua Douki. Kehormatan ini milik Universitas Kanaan, tetapi juga milik seluruh benua. Para remaja muda dan energik, melihat sosok di langit, diam-diam memutuskan bahwa mereka harus berlatih keras di masa depan dan berjuang untuk kemuliaan, bisa mengejar ketertinggalan senior ini. Dibandingkan dengan seluruh benua Douki yang merayakan, anggota klan Tianfeng kuno memiliki sedikit lebih banyak kesedihan di wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa nenek moyang mereka, Tianfeng kuno yang paling kuat, akan dikalahkan oleh Xiaoyan. Meskipun mereka sangat jelas bahwa langkah yang digunakan Xiaoyan barusan sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat menerima kenyataan kegagalan. Kali ini, tidak hanya seluruh klan Tianfeng kuno akan dipermalukan, tetapi seluruh pengadilan suci penciptaan akan terlibat. Di masa depan, klan Tianfeng kuno tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka di pengadilan suci penciptaan. Saat ini, Feng Huangtian melihat luka di depannya, dan wajahnya juga sangat jelek. Kali ini dia malu karena berada di rumah. Saya adalah dewa petarung yang agung, tetapi terluka parah oleh seorang anak laki-laki. Jika dewa petarung lain mengetahui kejadian ini, saya khawatir itu akan diejek. Tatapan Feng Huangtian juga berangsur-angsur jatuh ke tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, aura Xiaoyan terus turun. Jika Xiaoyan terus meluncurkan jurus ketiga saat ini, dia tidak akan bisa melukainya sama sekali. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa Xiaoyan sama sekali tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas. Yang benar-benar kuat seharusnya adalah jurus ketiga, tetapi Xiaoyan langsung menggunakan jurus kedua. Mengambil napas dalam-dalam, Feng Huangtian perlahan menenangkan keengganan di hatinya, menatap Xiaoyan di depannya, dan berkata dengan sedikit kedinginan, "Aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki tipuan seperti itu. Kali ini aku ceroboh. Karena saya kalah, saya pasti akan mengaku kalah. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah melangkah ke benua Douki lagi." Melihat Xiaoyan, Feng Huangtian hampir menggertakkan giginya dan mengucapkan kalimat ini. Ketika Xiaoyan mendengar kalimat ini, dia juga menghela nafas lega. Tapi segera, saraf Xiaoyan menegang. Feng Huangtian di depannya jelas bukan orang yang banyak bicara. Xiaoyan tidak percaya bahwa Feng Huangtian bisa bersikeras menelan setelah kehilangan wajah sebesar itu. Tapi saya merasa waktunya harus hampir sama, bahkan jika Feng Huangtian ingin memainkan beberapa trik, Xiaoyan harus bisa mengatasinya. Seperti yang diharapkan, Feng Huangtian melambaikan tangannya setelah mengucapkan kalimat ini, dan semua anggota kuat dari klan Tianfeng kuno yang telah tinggal di luar benua Douki bergegas menuju benua Douki. Dalam sekejap, ratusan orang muncul di langit di atas benua Douki. Taruhan denganmu barusan hanyalah untuk menunda waktu. Faktanya, hal-hal di sini telah disebarkan ke pengadilan suci penciptaan saat ini. Diperkirakan dewa pertempuran dari pengadilan suci penciptaan telah bergegas ke tanah suci klan Tianfeng kuno, bahkan dewa naga dari klan naga kuno Taixu tidak dapat membuat masalah di tanah suci kuno klan Tianfeng. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, tidak peduli apa yang harus aku menangkan di benua Douki hari ini. Feng Huangtian memandang Xiaoyan dan berkata dengan sedikit dingin, dalam permainan apapun di dunia ini, pemenang terakhir adalah milik yang kuat. Meskipun Anda memblokir saya, sama sekali tidak ada cara bagi Anda untuk memblokir banyak orang kuat dari klan Tianfeng kuno saya.
Satu demi satu sosok muncul di belakang Feng Huangtian, dan ketika semua pembangkit tenaga listrik di benua Douqi merasakan pemandangan ini, tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan telah menyerah pada pertarungan biasa ini. Namun, masih belum ada cara untuk berubah nasib para budak yang ditaklukkan di benua Douqi. Saat ini, di belakang Feng Huangtian, klan Tianfeng kuno, ada banyak orang kuat, siapapun di sini dapat mendatangkan malapetaka di seluruh benua Douqi. Orang tua ini, Xiao Yan juga memiliki jejak ketidakberdayaan di wajahnya saat menonton adegan ini. Namun, ini juga dalam harapan Xiao Yan, bagaimanapun, Tianfeng kuno mengirim begitu banyak orang kuat kali ini, jika dikatakan bahwa benua Douqi belum ditaklukkan, klan Tianfeng kuno pasti tidak akan menyerah. Tapi saat ini, sosok lain muncul di depan Feng Huangtian. Mengapa ini perlu? Mengapa kekuatan pengadilan suci penciptaan harus terjerat dengan benua ini? Ada sosok tambahan di depan Feng Huangtian, dan pengunjung itu mengucapkan kata-kata ini dengan sedikit penyesalan. Orang di depan Feng Huangtian tentu saja bukan orang lain, melainkan Dewa Naga dari kelompok Taiksu Gulong. Meskipun hanya orang seperti itu, dia telah menghentikan seluruh klan Tianfeng kuno. Dewa Naga, kamu masih berani muncul. Percaya atau tidak, aku akan langsung membunuh klan naga kuno Taiksu, kata Feng Huangtian dengan sedikit amarah. Kamu dan aku awalnya seimbang dalam kekuatan, tetapi saat ini kamu terluka parah, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Dewa Naga memandang Feng Huangtian dengan sedikit kepuasan. Feng Huangtian memandang Dewa Naga di depannya, matanya berangsur-angsur menjadi suram. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dewa Naga yang seharusnya berada di tanah suci klan Tianfeng kuno akan muncul di sini secara langsung saat ini. Jika itu normal, Feng Huangtian benar-benar tidak akan takut pada Dewa Naga. Lagi pula, kekuatannya tidak jauh lebih buruk dari Dewa Naga. Tapi sekarang situasinya benar-benar berbeda, saat ini dia terluka oleh serangan Xiao Yan, dan lukanya tidak serius. Jika dia bertarung sampai mati dengan Dewa Naga sekarang, dia pasti yang menderita. Feng Huangtian mau tidak mau menatap Xiao Yan, dan berkata kepada Xiao Yan dengan sedikit kedinginan di matanya, kamu sengaja melakukannya, kan? Xiao Yan merasakan tatapan Feng Huangtian, dan berkata kepada Feng Huangtian, jika senior menepati janjinya dan tidak mengambil tindakan terhadap benua Douqi, maka Dewa Naga tidak akan muncul. Tetapi jika senior tidak menepati janjinya, tidak ada keraguan bahwa aku juga tidak. Itu membutuhkan wajah klan Tianfeng kuno. Meskipun Feng Huangtian saat ini ingin meminta Xiao Yan untuk merobek-robek mayatnya, Xiao Yan tidak terlalu takut, lagi pula, sudah ada Dewa Naga yang muncul di depannya saat ini. Sebelum datang ke benua Douqi, Xiao Yan pernah bertemu Dewa Naga sekali. Awalnya, Xiao Yan juga ingin meminta bantuan Dewa Naga, tetapi sebelum Xiao Yan sempat berbicara, Dewa Naga sudah menawarkannya. Jika Feng Huangtian bergerak melawan benua Douqi, maka Dewa Naga pasti tidak akan berdiam diri. Di benua Douqi, meskipun tidak ada warisan dari klan Tianfeng kuno, ia memiliki darah klan naga kuno Taiksu. Dewa Naga sangat jelas tentang kebencian klan Tianfeng kuno terhadap klan naga kuno Taiksu. Klan Tianfeng kuno pasti akan membantai dan menjarah darah klan Tianfeng kuno di benua Douqi. Sangat tidak mungkin bagi Dewa Naga untuk menyaksikan rakyatnya menderita baptisan berdarah seperti itu. Namun, Dewa Naga tidak muncul di awal. Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa bahkan jika dia muncul di awal, klan Tianfeng kuno tidak akan pernah mengungsi dari sini. Pertempuran antara dewa dan dewa pertempuran. Pertempuran semacam ini akan menyebar ke benua Douqi, dan ketika benua Douqi tidak akan dihancurkan, itu tidak akan jauh dari kehancuran. Itu sebabnya Xiao Yan membuat permintaan seperti itu. Xiao Yan pertama kali mengkonsumsi kekuatan dewa pertempuran klan Tianfeng kuno. Faktanya, Xiao Yan sudah melakukannya. Meskipun kekuatan semua orang di benua Douqi digunakan. Namun, Xiao Yan juga telah mencapai tujuannya. Kerusakan yang disebabkan Xiao Yan pada dewa pertempuran klan Tianfeng sudah cukup untuk membuatnya tidak memiliki keuntungan di hadapan Dewa Naga. Pada saat ini, Dewa Naga muncul lagi, tanpa diragukan lagi, dia telah sepenuhnya menekan Feng Huangtian dalam hal momentum. Pada saat ini, Feng Huangtian memandang Dewa Naga, meskipun dia mengatakan bahwa ada kebencian di hatinya, tetapi dia masih tidak bisa melampiaskannya. Kesenjangan antara dewa pertarungan dan dewa pertarungan awalnya sangat kecil. Biasanya, Feng Huangtian tidak akan pernah takut pada Dewa Naga meskipun dia menderita sedikit luka, tapi kali ini dia menderita banyak luka karena Xiao Yan. Meski memiliki keberanian yang sangat kuat, ia juga sangat khawatir jika kalah dari Dewa Naga kali ini, dampaknya pasti tidak akan kecil. Meskipun beberapa orang akan mengatakan bahwa Dewa Naga menang tanpa kekuatan, tetapi di benua ini, jika Anda menang, dan jika Anda kalah, Anda gagal. Bagi kebanyakan orang, mereka hanya memperhatikan hasilnya, dan tidak ada yang peduli proses. Pada saat ini, klan dari benua Douqi yang dituangkan oleh klan Tianfeng kuno melihat pemandangan ini dengan sedikit kecemasan dan keengganan. Jika berakhir di sini, mereka memang tidak mau.
Tetapi mereka juga sangat jelas bahwa tindakan mereka hari ini akan sepenuhnya bergantung pada leluhur Feng Huangtian di depan mereka. Feng Huangtian memandang Dewa Naga dan ragu-ragu sejenak, lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tampaknya klan Tian Feng kuno Anda benar-benar akan berdiri di seberang pengadilan suci penciptaan. Sebaiknya Anda berharap itu keberuntunganmu akan seperti ini lain kali, itu bagus. Feng Huangtian akhirnya memilih untuk menyerah. Jika dia melawan Dewa Naga saat ini, Feng Huangtian tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Dewa Naga. Jika dia melakukan kesalahan, saya khawatir seluruh klan Tian Feng kuno akan menghadapi kepunahan bencana. Meskipun sangat tidak masuk akal untuk keluar dari benua Douqi saat ini, dia harus berkorban untuk klan Tian Feng kuno. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, dia juga menghela nafas lega. Yang paling dia khawatirkan adalah bahwa Feng Huangtian bersikeras untuk bersaing dengan Dewa Naga di benua Douqi. Jika itu terjadi, seluruh benua Douqi akan menghadapi penularan besar. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin dilihat Xiao Yan. Dan ketika Dewa Naga melihat pemandangan ini, dia juga merasa sedikit nyaman. Pengadilan penciptaan suci memang terlalu menakutkan. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik bagi klan Tian Feng untuk mundur. Faktanya, dia tidak mau berhadapan langsung dengan klan Tian Feng kuno, meskipun klan Tian Feng kuno tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat ini, ketika berjuang untuk hidup dan mati, bahkan klan naga kuno Taixu dapat membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800. Saat menghadapi pengadilan suci penciptaan tanpa kepastian mutlak, sejumlah kesabaran masih sangat diperlukan. Feng Huangtian memandang Dewa Naga dan Xiao Yan, lalu mengangkat tangan kanannya, berniat memimpin klan Tian Feng kuno untuk mengungsi dari benua Douqi. Dan ketika semua orang di benua Douqi melihat pemandangan ini, mereka juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan dapat menemukan bala bantuan yang begitu kuat, dan bencana di benua Douqi akhirnya mengantarkan pada akhirnya. Hanya saja saat berikutnya, alis Xiao Yan menyatu erat, karena sudah ada beberapa sosok sebelum klan Tian Feng kuno. Xiao Yan tidak asing dengan tokoh-tokoh ini, pemimpinnya tentu saja He Xunyang, dan ada juga sosok di samping He Xunyang, orang ini tentu saja Mu Lin Feng. Pada saat ini, Mu Lin Feng menatap Xiao Yan dengan sepasang mata, dan niat membunuh telah muncul. Ketika mereka berada di kota Laut Timur, Xiao Yan membunuh mitra yang sangat penting dari mereka. Mereka selalu ingat hutang darah ini. Sekarang mereka akhirnya datang ke benua Douqi. Sekarang saatnya untuk membayar hutang darah ini kepada Xiao Yan. Mata He Xunyang tertuju pada tubuh Feng Huangtian dan dia berkata dengan sedikit senyum, "Yang mulia, jangan lupakan tugas utama hari ini. Anda tidak perlu mengalahkan Dewa Naga, Anda hanya perlu menahannya." Setengah tongkat dari dupa setelah itu, seseorang secara alami akan datang untuk membantu Yang Mulia. Dan dengan begitu banyak orang di benua Douqi, seharusnya mudah untuk menyandera 1 atau 2 orang. Awalnya, Feng Huangtian berencana untuk mundur langsung dari benua Douqi, tetapi ketika Dewa Naga datang ke benua Douqi, dia juga diserang oleh Xiao Yan saat ini, dan tubuhnya terluka. Saat ini, jelas bukan pilihan yang tepat untuk berhadapan langsung dengan Dewa Naga. Meski memalukan untuk mundur, masih ada alasan, tapi kemunculan He Xunyang membuat Feng Huangtian semakin ragu. Meskipun orang di depannya tidak mencapai kekuatan God of War, Feng Huangtian tidak ragu bahwa He Xunyang bisa mencapai ketinggian ini. Lagi pula, orang di depannya secara pribadi dikembangkan oleh penguasa makam darah, dan dia sangat kuat baik dalam hal bakat maupun kekuatan. Kehadiran He Xunyang saat ini mewakili tekad pengadilan suci penciptaan untuk mengambil alih seluruh benua Douqi. Feng Huangtian memandang He Xunyang di depannya, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata kepada He Xunyang, "Ini serius, jika Anda benar-benar menolak setengah batang dupa dan bala bantuan tidak datang, maka Anda harus tahu apa akan terjadi akibatnya." Feng Huangtian memandang He Xunyang, dan ada sedikit dominasi di matanya. Meskipun orang di depannya berpotensi menjadi dewa perang, dia tetap tidak memiliki hak untuk berdialog dengan dirinya sendiri sebelum dia menjadi dewa perang. Jika He Xunyang berani menipu dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Ketika He Xunyang mendengar kata-kata Dewa Naga, dia tidak ragu sama sekali, dan berkata langsung, "Wajar saja." Apalagi Yang Mulia juga sangat jelas bahwa jika dia tidak dapat mengembalikan apa yang dia inginkan hari ini, saya takut Yang Mulia tidak akan mengembalikan apa yang dia inginkan hari ini. Juga tidak terhindarkan untuk diejek. Petik 2. Ketika kata-kata He Xunyang jatuh, Feng Huangtian tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, tetapi matanya akhirnya tertuju pada Dewa Naga, dan berkata dengan sedikit dingin, "Hari ini, saya akan membiarkan Anda dan saya membuat keputusan akhir." Bar. Dewa Naga merasakan niat bertarung pahit pada Feng Huangtian, dan dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya, tetapi sekarang setelah dia mencapai titik ini, dia tidak mundur lagi, gelombang semangat juang yang kuat langsung terpancar dari Dewa Naga. Pada saat ini, benua Douqi, yang awalnya sunyi, juga menjadi bergejolak.
Tabrakan antara dua orang secara langsung memengaruhi seluruh benua Doqi, dan banyak orang secara bertahap pingsan di bawah paksaan ini. Itu ada di tanah. Bahkan setelah Xiaoyan merasakan kekuatan ini, kulitnya menjadi sedikit jelek. Merasakan situasi semua orang di benua Doqi, Xiaoyan juga lebih menyalahkan dirinya sendiri. Dua dewa pertempuran bertarung di benua Doqi, dan akibatnya saja menghancurkan seluruh benua Doqi, yang sama sekali tidak ingin dilihat Xiaoyan. Ketika dua dewa pertempuran saling berhadapan, mata He Xunyang dan Mu Linfeng juga tertuju pada Xiaoyan. Jika tujuan Phoenix Heaven adalah seluruh benua Doqi, maka tujuan mereka hanyalah api langit dan air surga di tubuh Xiaoyan. Mereka tidak ingin peduli dengan benua Doqi, dan mereka tidak peduli tentang itu, tetapi yang paling penting adalah orang ini. Mu Linfeng memandang Xiaoyan di depannya, dan kemudian berkata kepada He Xunyang yang berada di sampingnya, serahkan dia padaku dulu, dan kemudian kamu akan keluar setelah aku menghabiskan semangat juangnya. Juga, perhatikan sekelilingmu, jangan biarkan siapapun mengganggu kita berkelahi di antara. Mu Linfeng menatap Xiaoyan di depannya, dan niat membunuh muncul dari matanya. Ketika He Xunyang menonton adegan ini, dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia tetap tidak menghentikannya. Bagaimanapun, harus ada Gu Suner di sisi Xiaoyan, meskipun Gu Suner tidak lagi memiliki kekuatan dewa perang, dia masih tidak tahan untuk diremehkan. Xiaoyan melirik He Xunyang dan Mu Linfeng, lalu berkata kepada Feng Huangtian dan Long Shen di sampingnya, tolong hentikan pertempuran antara dua keagungan untuk saat ini. Ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, Feng Huangtian dan Dewa Naga tertegun. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan mengatakan kata-kata seperti itu saat ini. Tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Benua Doqi akan segera dihancurkan, bahkan jika Xiaoyan menjadi dewa pertempuran, itu mungkin tidak akan mengubah apapun. Namun, meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiaoyan, Dewa Naga segera berhenti. Lagi pula, Dewa Naga benar-benar tidak mau menyinggung pengadilan suci penciptaan sepenuhnya, dan pertarungan mereka terlalu menakutkan, jika ada yang tidak baik, seluruh benua Doqi akan dihancurkan. Feng Huangtian secara alami berhenti ketika Dewa Naga berhenti. Meskipun He Xunyang meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu akan cukup untuk memblokir Dewa Naga selama 1/4 jam, Feng Huangtian masih tidak mau melawan Dewa Naga. Meskipun tidak jelas apa yang sebenarnya akan dilakukan Xiaoyan, menunda waktu seharusnya menjadi hal yang baik baginya. Ketika He Xunyang dan Mu Linfeng mendengar kata-kata Xiaoyan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, dan Mu Linfeng tidak dapat membantu tetapi berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, trik apa yang ingin kamu mainkan? Hari ini adalah benua Doqi benar-benar tidak mungkin melewatinya dengan damai. Kamu tidak pandai bertarung, kenapa kamu takut?" Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Mu Linfeng, dia tidak membantah sama sekali. Dia melirik Mu Linfeng dan berkata, "Si Muyu harus tahu bahwa kamu juga ada di sini. Jika itu masalahnya, maka kamu dapat membantuku menyampaikan pesan sekarang. Bukankah dia menginginkan semua api surgawi dan air surgawi di tubuhku? Karena dia mengatakan itu miliknya, aku akan mengembalikannya kepadanya, tetapi dia harus datang dan mengambilnya sendiri." Xiaoyan memandang Mu Linfeng dan berkata dengan tenang. Dan hati Mu Linfeng dan He Xunyang juga menimbulkan gelombang besar, trik macam apa yang ingin dimainkan Xiaoyan. Xiaoyan memandangi dua orang di depannya, tersenyum dan berkata, "Saya akui, kalian berdua sangat kuat, seperti yang Anda katakan. Saya memiliki kerabat dan teman saya di benua Doqi, dan siapapun bisa menjadi milik Anda. Saya tidak memiliki keuntungan dalam pertempuran ini. Saya tidak bisa memainkan trik apapun, jika itu masalahnya, biarkan si Muyu datang menemui saya. Jika tidak, bahkan jika saya mati, saya dapat menarik salah satu dari Anda kembali." Petik 2. Kamu bisa mencoba. Mu Linfeng menatap Xiaoyan, samar-samar berniat untuk terus bertarung dengan Xiaoyan, tapi He Xunyang sudah bergerak untuk menghentikannya. Melirik tubuh Xiaoyan, He Xunyang juga tidak tahu apa rencana Xiaoyan, tapi dia tidak menolak permintaan Xiaoyan. He Xunyang ragu sejenak, dan langsung menghancurkan sepotong liontin giok. Setelah menyelesaikan masalah ini, mata He Xunyang secara bertahap tertuju pada tubuh Xiaoyan dan berkata dengan sedikit dingin, "Dalam hal ini, biarlah seperti yang Anda inginkan. Saya hanya berharap Anda tidak akan melakukan ini untuk Anda. Saya menyesal." Bahkan He Xunyang sangat takut pada si Muyu, karena Xiaoyan mengambil inisiatif untuk mencari kematian. Mengapa He Xunyang tidak membantu Xiaoyan, dan ketika liontin batu giok di tangan He Xunyang hancur, sesosok tubuh secara bertahap keluar dari kehampaan, dan saat dia muncul, seluruh dunia tampak bergetar. Hanya saja semuanya kembali normal dalam sekejap, tapi ada satu orang lagi di samping He Xunyang, dan orang ini tentu saja adalah si Muyu. Saat ini, si Muyu mengenakan gaun putih, dan dia tampak pendiam dan tertutup, dengan senyum tipis di wajahnya. Hanya saja ketika orang ini muncul, mata semua orang tanpa sadar tertuju padanya.
Si Muyu melihat sekeliling, dan pada dasarnya memahami semua situasi, dan berkata sambil tersenyum, tampaknya semuanya berjalan sangat lancar. Tapi, Dewa Naga, kamu harus bersikeras untuk berdiri. Apakah kebalikanku? Selama ini, aku telah relatif sibuk, dan saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap klan Naga Kuno Taiksu. Setelah saya membebaskan tangan saya, mungkin tidak akan ada klan Naga Kuno Taiksu di benua penciptaan. Pernyataan Si Muyu membawa tekanan besar bagi Dewa Naga. Meskipun Si Muyu tidak bergerak saat ini, Dewa Naga juga sangat jelas tentang isi kalimat ini, dengan kekuatan pengadilan penciptaan, memang bukan omong kosong ingin menghancurkan klan Naga Kuno Taiksu. Dewa Naga memandang Si Muyu, tetapi dia sama sekali tidak bersuara, orang ini diprovokasi oleh Xiao Yan, jadi tentu saja Xiao Yan harus menyelesaikannya sendiri. Setelah Si Muyu melirik Dewa Naga, matanya tertuju pada Feng Huangtian, dan dia berkata dengan sedikit keterkejutan, sungguh ajaib bahwa Yang Mulia terluka. Ketika kalimat ini jatuh, Feng Huangtian tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di wajahnya, tetapi Feng Huangtian tidak memprovokasi orang ini lagi. Setelah Si Muyu melirik orang-orang di sekitarnya, matanya berangsur-angsur tertuju pada Xiao Yan, dan dia sedikit tersenyum, aku dengar kamu ingin melihatku, dan sekarang aku ada di depanmu. Karena kamu ingin aku secara pribadi datang dan mengerti, maka saya tidak keberatan melakukannya sendiri. Saat melihat Si Muyu, Xiao Yan juga merasakan perubahan pada Si Muyu. Awalnya, Xiao Yan berpikir bahwa Si Muyu harus seperti dirinya sendiri, mampu membawa api surgawi dan air surgawi, tetapi sekarang tampaknya Si Muyu tidak memiliki banyak nafas api surgawi dan air surgawi. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, menatap Si Muyu di depannya, dengan sedikit tekad di matanya, dan berkata kepada Si Muyu di depannya, kamu pernah mengatakan bahwa di benua penciptaan, semua api surgawi dan air surgawi milikmu. Maka aku dapat mengembalikan api surgawi dan air surgawi padaku kepadamu tanpa syarat. Ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, semua sosok di sekitar tidak bisa tidak melirik Xiao Yan pasti sudah gila. Tian Huo dan Tian Sui sudah melekat pada tubuh seseorang, meskipun mereka dapat meninggalkan seseorang untuk waktu yang singkat, jika mereka tidak kembali ke seseorang untuk waktu yang lama, atau bahkan dilucuti secara paksa oleh seseorang, mereka pasti akan menderita cedera. Si Muyu melirik Xiao Yan, terkejut sesaat, dan kemudian berkata, bagaimana dengan syaratnya? Si Muyu samar-samar menebak alasan mengapa Xiao Yan melakukan ini, jadi dia langsung bertanya. Di dunia ini, tidak ada hadiah tanpa alasan, Xiao Yan dapat berkorban seperti itu, maka harus ada syarat yang memenuhinya. Xiao Yan melirik Si Muyu di depannya, dan matanya berangsur-angsur tertuju pada He Xunyang, Mu Lin Feng dan Feng Huangtian, dan kemudian berkata, mulai sekarang, tanpa izin saya, siapapun di benua penciptaan tidak ada yang diizinkan masuk ke benua Doqi. Saat kata-kata ini jatuh, mata Feng Huangtian juga menjadi lebih tajam, Xiao Yan benar-benar rela mengorbankan dirinya demi seluruh benua Doqi. Namun, jika Si Muyu benar-benar menyetujui permintaan Xiao Yan, saya khawatir semua yang dia lakukan hari ini akan sia-sia, dan orang-orang kuat dari klan Tian Feng kuno akan berkorban dengan sia-sia. Si Muyu ragu-ragu sejenak, tetapi tidak dapat membantu tetapi berkata, jika Anda menyerahkan Tian Huo dan Tian Sui, maka saya dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun di pengadilan penciptaan suci yang akan melangkah ke benua Doqi. Adapun yang lainnya, apakah saya tidak bisa menjaminnya? Namun, jika suasana hati saya sedang baik, Doqi Dalu, saya bisa menjagamu. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata Si Muyu, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kata-katamu sudah cukup. Aku bisa menyerahkan api surgawi dan air surgawi di dalam diriku, tetapi mulai sekarang, pengadilan suci penciptaan di antara mereka, jika seseorang melangkah ke benua Doqi, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Nada suara Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin, dan semua orang merasa kedinginan. Ketika Si Muyu mendengar kata-kata Xiao Yan, dia mengangguk, dan kemudian berkata, kalau begitu, jangan melawan, aku secara pribadi akan mengambil api surgawi dan air surgawi dari tubuhmu. Dengan cara ini akan mengurangi bahaya bagimu. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata Si Muyu, dia berkata dengan dingin, tidak perlu, kamu hanya perlu mengingat janjimu. Ketika Xiao Yan selesai mengucapkan kalimat ini, seberkas api surgawi dan air surgawi juga muncul di depan tubuh Xiao Yan. Ketika seberkas api surgawi dan air surgawi ini muncul, seluruh dunia menjadi sangat panas. Bahkan Si Muyu di depannya merasa sedikit lebih rakus saat melihat api dan air di langit ini, lagi pula, api dan air di langit di depan Xiao Yan ini sudah cukup baginya untuk menyelesaikan hampir setengah dari kemajuannya. Setelah Tian Huo dan Tian Sui meninggalkan tubuh tuan rumah, bagian terpenting adalah memutuskan hubungan dengan tuan rumah. Dan memutuskan hubungan ini adalah bagian yang paling menyakitkan, dan kerusakan pada tubuh dan jiwa akan menjadi sangat serius.
Terutama untuk seseorang seperti Sue Suner yang telah menjalin ikatan yang dalam dengan Tianhuo, bahkan kekuatan dewa pertarungannya menjadi sangat lemah saat Tianhuo pergi. Pada saat ini, Xiaoyan juga ingin memotong semua belenggu dengan Tianhuo dan Tiansui, yang pasti akan membebani tubuhnya. Ketika Xiaoyan melihat pemandangan ini, wajahnya juga sangat enggan, tetapi Xiaoyan juga sangat jelas bahwa ketika musuh datang, seluruh benua Douqi akan menghadapi bencana ini. Jika dia tidak berkorban, seluruh benua akan menderita, untuk itu bayar harga yang sangat besar. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, semangat jiwa yang besar keluar dari tubuh Xiaoyan, seolah ingin memotong belenggu antara dirinya dan Tianhuo dan Tiansui. Tetapi pada saat ini, sesosok muncul di depan Xiaoyan, dan berkata dengan sedikit kepahitan, apakah ini benar-benar diputuskan? Memotong sejenis api langit akan menghabiskan separuh hidup Anda, dan memotong semua api di antara mereka bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan dihancurkan. Xiaoyan memandang Lan Bin di depannya, tersenyum dan berkata, jika itu kamu, bukankah kamu akan melakukan hal yang sama? Xiaoyan memandang Lan Bin di depannya, dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, dan kemudian matanya secara bertahap jatuh ke seluruh benua Douqi. Pada saat ini, benua Douqi telah jatuh ke dalam kekacauan, dan secercah harapan yang dibawa oleh Xiaoyan telah benar-benar hancur. Saat ini, banyak orang di benua Douqi benar-benar runtuh, putus asa. Mata penuh dengan ini bola mata. Keputusasaan semacam ini membuat orang merasa sangat menyedihkan. Namun, ini adalah dunia hutan. Hanya yang kuat yang bisa bertahan, dan yang lemah hanya bisa diganggu. Mata Xiaoyan juga berangsur-angsur menyapu Douqi Dalu, dan dia berkata kepada Lan Bin, Douqi Dalu membesarkanku dan melatihku. Tanpa Douqi Dalu, aku tidak akan berada di puncak. Alasan mengapa aku menjadi kuat adalah untuk melindungi orang yang paling penting dalam diri saya. Dan kali ini, saya menyerahkan apa yang saya hargai, dan itu juga untuk melindunginya. Jika itu kamu akan membuat pilihan yang sama. Xiaoyan memandang Lan Bin, dengan senyum di bibirnya, titik awalku ada di sini, dan titik akhirku juga ada di sini. Mungkin itu pilihan yang bagus. Setelah bertahun-tahun, saya juga lelah, terkadang, menjadikan diri Anda biasa saja bukanlah hal yang baik. Xiaoyan melihat benua Douqi di depannya, mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, dia bisa merasakan beberapa perubahan halus di seluruh benua Douqi. Benua Douqi membesarkannya, dan semua orang di benua Douqi mencintainya. Dalam hal ini, sangat berharga untuk membayar harga untuk melindungi benua ini. Lan Bin memandang Xiaoyan di depannya dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Awalnya dia datang ke benua Douqi, dia hanya berencana untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi, dan membawa Xiaoyan pergi pada saat yang paling kritis. Menurutnya, seluruh benua Douqi tidak sepenting Xiaoyan. Benua Douqi akan hancur jika dihancurkan, selama Xiaoyan masih hidup, dia akan memiliki waktu untuk kembali. Saya hanya tidak tahu mengapa, pada saat ini, merasakan perubahan di benua Douqi, dia tidak bisa mengatakan kata-kata yang membujuk lagi untuk sementara waktu. Hanya dengan mengorbankan dirinya, Xiaoyan dapat menukar stabilitas benua Douqi. Dalam benaknya, Xiaoyan lebih penting daripada benua Douqi, tetapi dalam hati Xiaoyan bisa tanpa Xiaoyan, tetapi benua Douqi tidak bisa tanpanya. Mungkin, mulai sekarang, benua Douqi akan melahirkan puluhan ribu Xiaoyan, dan satu-satunya hal yang dapat dilakukan Xiaoyan adalah membawa kedamaian singkat ke benua Douqi. Di benua Douqi, satu demi satu sosok memandang Xiaoyan di langit, seolah-olah mereka juga merasakan sesuatu, satu demi satu sosok yang masih terjaga juga berlutut di tanah, membungkuk pada Xiaoyan. Kaisarian benar, Kaisarian benar, Kaisarian benar. Semua orang melihat pemandangan di langit dan meneriakkan kalimat ini satu demi satu. Mata mereka penuh rasa terima kasih. Lagi pula, di mata pembangkit tenaga listrik tertinggi, mereka hanyalah sekelompok semut, tetapi Xiaoyan mampu meninggalkan miliknya sendiri jika Anda melindungi seluruh benua Douqi dengan hidup Anda, maka itu akan menjadi keberuntungan seluruh benua Douqi. Ketika Xiaoyan menonton adegan ini, senyum muncul di sudut mulutnya dan berkata, aku sudah lelah, saatnya istirahat sebentar. Akhir ceritamu mungkin tidak lebih baik dariku, kamu bisa melakukannya sendiri. Petik 2. Ketika Xiaoyan selesai mengucapkan kalimat ini, dia juga langsung meninggalkan sisi Lan Bin, dan kemudian matanya secara bertahap tertuju pada Tianhuo dan Tiansui di depannya. Pada daftar Tianhuo, peringkat ke-20, Kaisar Tuo Sheyan, potong. Ketika Xiaoyan selesai mengucapkan kalimat ini, pedang panjang yang dibentuk oleh kekuatan spiritual Xiaoyan berdiri langsung di tubuh Kaisar Tuo Sheyan. Serangan Xiaoyan kali ini secara alami bukan untuk menghancurkan api ini, tetapi untuk memutuskan hubungan mereka dengan dirinya sendiri, serta ikatan antara dia dan Tianhuo dan Tiansui. Begitu pedang ini jatuh, api surgawi dan air surgawi ini akan menjadi benda yang benar-benar tanpa pemilik. Dan ketika pedang Xiaoyan jatuh,
Tuo Shedian di depan Xiao Yan juga tersedak saat ini, tapi dia tidak melawan pedangnya sama sekali. Setelah pisau jatuh, nyala api juga lolos dari kendali Xiao Yan secara langsung, dan kemudian terbang menuju Si Muyu di kejauhan. Ketika Si Muyu melihat pemandangan ini, dia mengulurkan tangan kanannya, dan segera nyala api jatuh langsung ke tubuh Si Muyu, terlihat sangat ramah. Dan setelah memutuskan hubungan dengan Tuo Shedian, Xiao Yan juga mengalami serangan balik yang kuat, dan sedikit demi sedikit darah muncul dari sudut mulutnya. Tuo Shedian, meskipun dia adalah yang terakhir di daftar Skyfire, memiliki ikatan terdalam dengan Xiao Yan, dan tiba-tiba dilucuti oleh Xiao Yan saat ini, menyebabkan kerusakan besar pada Xiao Yan. Dan pada saat ini, He Sunyang dan Mu Linfeng juga menunjukkan sedikit keterkejutan saat melihat pemandangan ini, mereka tidak pernah menyangka Xiao Yan akan melakukan hal seperti itu dengan sangat tegas. Phoenix Sky dan Dragon God juga tercengang saat melihat pemandangan ini, meskipun mereka tidak memiliki Skyfire, mereka sendiri adalah monster dan bisa mengolah Beastfire. Mereka secara alami tahu berapa banyak kerusakan yang akan mereka timbulkan pada tubuh setelah kehilangan kekuatan aslinya. Pada saat ini, mereka samar-samar memahami arti dari pengakuan Xiao Yan, dan membiarkan Xiao Yan menanggung rasa sakit semua orang di benua Douqi sendirian. Setelah memutuskan ikatan dengan Tuo Shedian, Xiao Yan hampir tidak berhenti sejenak, dan pandangannya tertuju pada Falling Xingyan, yang berada di peringkat ke-15 di Skyfire Ranking. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Yan menebas dengan tegas, dan ketika pisaunya jatuh, tubuh Xiao Yan secara bertahap tidak tahan lagi, dan dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Setiap sinar api langit telah lama diintegrasikan ke dalam tubuh Xiao Yan, betapa sulitnya untuk memutuskan ikatan ini sekarang. Untuk Xiao Yan, mungkin itu tidak lebih menyakitkan daripada mengelupas dan kram. Pada saat ini, Lan Bin menatap Xiao Yan dan ingin melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi ketika dia melihat mata orang-orang yang putus asa di benua Douqi, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dan ketika Xiao Yan memotong dirinya sendiri dan api langit ketiga, sudah ada sosok di benua Douqi, dan orang ini secara alami adalah Murong Qingfeng. Ketika Murong Qingfeng menonton adegan ini, ada sedikit keterkejutan di matanya, dan dia ingin melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi Lan Bin langsung menariknya kembali. Lan Bin menggelengkan kepalanya ke arah Murong Qingfeng, tetapi Murong Qingfeng ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi dia tetap tidak maju. Pada saat ini, pikiran Xiao Yan telah dibuat, tidak hanya tidak dapat membantu Xiao Yan, tetapi juga akan membawa masalah yang tidak perlu bagi Xiao Yan. Ketika semua orang di kehampaan melihat pemandangan ini, ada lebih banyak kasih sayang di mata mereka. Dia juga terkejut dengan keberanian Xiao Yan. Tian Huo dan Tian Sui sangat penting bagi seseorang, terutama bagi seorang apoteker. Bantuan yang diberikan Tian Huo dan Tian Sui kepada mereka seperti lengan kanannya. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan untuk menghilangkan api dari tubuh seseorang, dan jika seseorang tidak berhati-hati, tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Umumnya, ketika orang biasa memotong api, dia harus melalui proses yang menyakitkan, tetapi jumlah api surgawi dan air surgawi di tubuh Xiao Yan jauh melebihi orang biasa. Oleh karena itu, jika Xiao Yan ingin memutuskan semua hubungan dengan mereka, rasa sakit yang harus dialaminya pasti di luar imajinasi orang biasa. Saat semua api langit Xiao Yan dilucuti, aura Xiao Yan juga turun dengan cepat, dan seluruh tubuhnya sudah diambang kehancuran. Pada saat ini, aliran darah segar juga menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, darah di tubuh Xiao Yan telah membasahi pakaiannya, dan seluruh tubuhnya sangat lemah, seolah-olah dia akan jatuh dari langit kapan saja. Ketika Si Muyu di samping melihat pemandangan ini, ada lebih banyak pemikiran di matanya. Tapi Si Muyu tidak akan pernah membiarkan Xiao Yan berhenti, lagi pula, api langit di tubuh Xiao Yan terkait dengan masa depannya, belum lagi barang-barang di Xiao Yan adalah miliknya sejak awal. Xiao Yan mencuri barang-barangnya sendiri, dan sekarang dia baru saja mengembalikannya. Jika Anda ingin menyalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan Xiao Yan karena mengambil sesuatu yang seharusnya tidak diambil. Selain itu, Si Muyu telah mengingatkan Xiao Yan bahwa jika dia bergerak, itu mungkin menghilangkan rasa sakit Xiao Yan, tetapi Xiao Yan menolaknya sendiri, jadi tidak heran dia melakukannya. Dan dia ingin melihat seberapa kuat kemampuan Xiao Yan untuk bertahan. Dan ketika He Sunyang dan Mu Linfeng melihat pemandangan ini, mereka juga sedikit terkejut. Setelah bertarung melawan Xiao Yan selama bertahun-tahun, mereka juga mengetahui karakter Xiao Yan, dan mereka juga mengetahuinya dengan sangat baik. Sebagian besar kekuatan Xiao Yan berasal dari api surgawi dan air surgawi di tubuh Xiao Yan. Setelah api surgawi dan air surgawi di tubuh Xiao Yan benar-benar dilucuti, saya khawatir kekuatan Xiao Yan akan sangat berkurang, dan itu bahkan sangat mungkin Xiao Yan itu akan langsung turun dari sosok puncak menjadi orang yang tidak berguna. Ketika He Sunyang melihat pemandangan ini, ada sedikit lebih banyak kebingungan di matanya, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan bisa melakukan ini.
Dari Douze ke puncak Immortal Supreme saat ini, bahkan jika dia memiliki bakat yang kuat, dia masih harus mengeluarkan banyak keringat dan rasa sakit. Semakin tinggi seseorang berdiri, semakin dia takut kehilangan segalanya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Xiao Yan dapat memutuskan hubungan antara dirinya dan Tian Huo dan Tian Sui dengan sangat tegas, dan melepaskan kesempatannya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika Xiao Yan bisa bersembunyi, mungkin tidak lama lagi Xiao Yan bisa melangkah ke panggung dewa pertarungan. Betapa bodohnya menyerahkan masa depannya untuk orang-orang ini. Ketika Mu Linfeng menonton adegan ini, dia juga terpana. Dia selalu tahu bahwa Xiao Yan adalah orang yang sangat kejam, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya kejam terhadap musuh, tetapi bahkan lebih kejam terhadap dirinya sendiri. Sebenarnya mungkin untuk melakukan langkah ini, hanya untuk melawan beberapa orang yang tidak tersentuh di daratan. Apakah Xiao Yan berpikir bahwa dia dapat melindungi seluruh benua Douqi dengan menyerahkan api surgawi dan air surgawi di tubuhnya? Di dunia ini, hanya jika kekuatannya sendiri cukup kuat, seseorang dapat melindungi apa yang ingin dia lindungi. Hanya mengandalkan perjanjian dengan Si Muyu, ingin melindungi seluruh benua Douqi hanyalah sebuah mimpi. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Xiao Yan, yang selalu sangat pintar, membuat kesalahan seperti itu, tetapi dia merasakan aura yang melemah di tubuh Xiao Yan, dan api langit terbang ke arah Si Muyu dari tubuh Xiao Yan. Semua ini membuktikan bahwa adegan di depannya adalah nyata, bukan akting Xiao Yan. Niat membunuh pada tubuh Mu Linfeng tidak berubah sama sekali karena aura Xiao Yan melemah, meskipun dia sangat mengagumi keberanian Xiao Yan, kebencian tetaplah kebencian. Ketika Xiao Yan membunuh rekannya, dia harus menggunakan darahnya untuk membayar kembali. Dia tidak akan pernah melepaskan kebenciannya karena keberanian musuh. Dia tidak pernah menjadi orang yang murah hati. Dia hanya tahu bahwa jika seseorang menyinggung saya akan melawan 10 kali lipat. Pada saat ini, ketika Lan Bin dan Murong Qingfeng melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak, tetapi ada lebih banyak penyesalan di mata mereka. Dengan bakat Xiao Yan, jika dia bisa bertahan, mungkin dia benar-benar bisa mencapai ranah God of War dalam waktu singkat. Saat itu, dengan kekuatan Xiao Yan, bukan tidak mungkin menciptakan dunia. Mungkin setelah kejadian hari ini, Xiao Yan tidak akan bisa lagi bercita-cita menjadi dewa perang, dan bahkan mulai sekarang, Xiao Yan hanya bisa menjadi pemborosan dan menghabiskan waktunya di bawah perlindungan orang lain. Transformasi semacam ini dari orang kuat berpangkat tinggi menjadi pemborosan yang dapat diganggu siapapun, ini merupakan pukulan bagi seseorang, yang jauh lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Melihat mata Xiao Yan, mereka juga merasa lebih bersimpati. Hanya saja ketika mata mereka tertuju pada benua Douqi, ketika mereka mencintai perdamaian dan berharap Xiao Yan akan memberi mereka harapan, mata mereka juga memiliki sedikit kebingungan. Jika hal yang sama terjadi pada mereka, keputusan seperti apa yang akan mereka ambil? Membuat. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, aura Xiao Yan terus melemah, dan kekuatannya bahkan mulai menurun. Tangan Xiao Yan juga sedikit gemetar, tetapi pada saat ini Xiao Yan hanya memutuskan hubungan antara dirinya dan semua api langit di tubuhnya. Di tubuh Xiao Yan, masih ada beberapa jenis Tian Sui. Meskipun hubungan antara Tian Sui dan Xiao Yan akhir-akhir ini jauh dari sedekat Tian Huo. Namun selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi bagian dari tubuh Xiao Yan, dan sulit untuk memisahkan mereka, tidak mudah bagi Xiao Yan untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Pada saat ini, semua orang menonton adegan ini dengan tenang, dan mereka tahu betul betapa mahalnya harga yang harus mereka bayar untuk memutuskan koneksi. Meskipun mereka adalah musuh, mereka juga menghormati Xiao Yan, bahkan Si Muyu hanya menatap Xiao Yan dalam diam saat ini, menunggu Xiao Yan memotong semuanya sendiri. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan tenang, tidak ada yang mendesak Xiao Yan. Tentu saja, bukan karena mereka tidak ingin membantu Xiao Yan di masa lalu, tetapi mereka juga tahu bahwa Xiao Yan memiliki martabatnya sendiri. Sekarang dia telah memutuskan untuk menanggungnya sendiri, dia pasti akan berjuang sampai akhir. Momen hidupnya, satu demi satu api langit juga terbang menjauh dari tubuh Xiao Yan, dan aura Xiao Yan juga turun pada saat ini, hingga mencapai tingkat Raja Abadi, dan bahkan ada kecenderungan untuk terus turun. Tubuh Xiao Yan ada di langit juga sedikit goyah. Saat ini, ketika Lan Bin dan Murong Qingfeng menonton adegan ini, mereka juga merasa sedikit patah hati. Dengan bakat Xiao Yan, mereka bisa melangkah lebih jauh. Bahkan dimungkinkan untuk dipromosikan ke tingkat Dewa Perang, tetapi demi seluruh benua Douqi, Xiao Yan menyerahkan masa depannya. Jelas mengetahui bahwa ini harus menjadi pilihan terbaik, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seluruh benua semangat juang, tetapi itu masih membuat orang merasa sangat sedih. Saat ini, Si Muyu sangat tenang saat melihat pemandangan ini. Jika Anda ingin mendapatkan dan melindungi sesuatu, Anda harus membayar. Karena Xiao Yan ingin memilih untuk melindungi seluruh benua Douqi, dia harus menyerahkan barang-barang yang bukan miliknya.
Garis-garis api langit terbang menjauh dari tubuh Xiao Yan, dan mendarat di tangan Si Muyu. Si Muyu melihat api langit, dan perlahan menekan kegembiraan di hatinya. Si Muyu selalu menjadi orang yang sangat berhati-hati, dan dia tidak akan pernah ceroboh sampai dia mencapai tujuannya. Meskipun Xiao Yan telah menyerahkan semua api surgawi saat ini, masih ada garis-garis air surgawi di tubuh Xiao Yan. Si Muyu juga sangat mengagumi Xiao Yan, dia mampu melakukan ini dan pada saat yang sama dia memiliki api surgawi dan air surgawi. Bahkan dia tidak dapat melakukannya, Anda tahu bahwa bahkan Bu Xuantong hanya dapat menampung banyak aliran air surgawi. Tapi Xiao Yan mampu mengakomodasi dua hal dengan atribut yang sama sekali berbeda, ini tidak lagi hanya digambarkan sebagai keberuntungan. Si Muyu bahkan merasa jika Xiao Yan bisa diberi jangka waktu, mungkin Xiao Yan benar-benar bisa mencapai level yang belum pernah dilihat orang sebelumnya. Tapi justru karena Xiao Yan memiliki potensi yang sangat menakutkan sehingga Xiao Yan harus dihancurkan di sini. Xiao Yan melirik Si Muyu, sedikit menyesuaikan keadaannya, dan setelah itu, aliran air surgawi secara bertahap muncul di depan Xiao Yan. Peringkat ke-20 dalam daftar Tianshui, air Mieling. Bagian dari Tianshui ini menempati urutan terakhir dalam daftar Tianshui, tetapi juga yang telah menemani Xiao Yan untuk waktu yang lama. Mengandalkan bagian Tianshui ini, dia dapat sepenuhnya menghilangkan napasnya sendiri. Bagian dari Tianshui ini telah membantu Xiao Yan banyak, dan kompatibilitas Xiao Yan juga yang tertinggi. Tetapi ketika Xiao Yan melihat garis Tianshui ini, meskipun ada keengganan dan keraguan, pedang panjang yang diringkas dengan kekuatan jiwa masih berdiri di garis Tianshui ini, dan hubungan antara Xiao Yan dan garis Tianshui ini benar-benar terputus dengan segera. Ketika Xiao Yan menyelesaikan masalah ini, dia juga memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat. Dan kekuatan Xiao Yan juga terus menurun saat ini, langsung mencapai level negeri dongeng. Semakin jauh ke belakang, semakin besar kerusakan pada tubuh Xiao Yan. Ketika Lan Bin menyaksikan adegan ini, dia ragu sejenak, dan berencana untuk membantu Xiao Yan, tetapi Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Karena dia telah memilih jalan ini, Xiao Yan akan terus berjalan tanpa ragu, meskipun ini juga pertaruhan untuk Xiao Yan, tapi karena itu pertaruhan, dia harus mengambil risiko tertentu. Setelah Mieling Zishui memutuskan hubungan dengan Xiao Yan, ia juga terbang menuju Si Muyu. Si Muyu memandangi air langit biru muda di depannya, dan dia juga merasakan sentuhan kebaikan, tetapi kali ini Si Muyu tidak menyentuh air langit ini, dan matanya masih tertuju pada Xiao Yan. Panen kali ini mungkin jauh melebihi harapannya, tapi dia masih tidak mengerti mengapa Xiao Yan melakukan pengorbanan sebesar itu. Dan yang paling mengkhawatirkan Si Muyu adalah mengapa beberapa mitra Xiao Yan tidak muncul di benua Douqi seperti yang dia harapkan. Karena Si Muyu telah merencanakan untuk berurusan dengan Xiao Yan, maka Si Muyu harus memiliki pemahaman tentang Xiao Yan. Di antara mereka, yang paling dikagumi dan dikhawatirkan adalah King Lin, santo dari klan iblis. Menurut berita yang diterima Si Muyu, King Lin juga harus menjadi bagian dari benua Douqi. King Lin tidak boleh duduk diam ketika hal sebesar itu terjadi di benua Douqi. Yang lainnya adalah istri Xiao Yan, Xiao Suner. Meskipun Si Muyu telah memperoleh api surgawi kedua dari Sue Suner, Si Muyu masih sedikit khawatir tentang Xiao Suner. Kesempatan ini akan mengakhiri segalanya dan bunuh semua bahaya sejak awal. Tapi Xiao Yan sepertinya sudah menduganya, tak satu pun dari orang-orang ini yang muncul. Sekarang Xiao Yan telah menyerahkan semua Tianhuo dan Tianshui, bahkan Si Muyu tidak mudah mengambil tindakan terhadap mereka. Namun, jika Anda tidak mengerti, Si Muyu masih belum menyelidiki masalah ini. Mungkin Xiao Yan sudah memikirkannya dan menyerahkan semua persiapan untuk Tianhuo dan Tianshui. Semua ini telah diatur sebelumnya. Dengan berlalunya waktu, hanya bagian terakhir dari air surgawi, air jiwa suci Jiuyu, yang tersisa di tubuh Xiao Yan. Dan dengan jatuhnya pedang terakhir, Jiuyu Holy Soul Water juga meninggalkan tubuh Xiao Yan secara langsung, dan aura Xiao Yan juga turun drastis saat ini. Tapi ketika sinar terakhir air langit terbang menuju Si Muyu, ada sedikit ketenangan di mata Si Muyu. Ketika Dewa Naga di samping menonton adegan ini, dia juga mengerutkan kening, dia tidak menyangka kali ini masalahnya akan berakhir seperti ini. Kali ini dia tidak mendapatkan benua Douqi, tetapi selama dia memiliki Tianshui di tubuh Xiao Yan, dia akan dapat membuka jalur dari benua penciptaan ke benua lain, benua berikutnya, itu akan jauh lebih penting daripada membuat benua Douqi sederhana. Dan Mu Linfeng di samping melihat tangan Xiao Yan saat ini, dan dendam secara bertahap muncul. Pada saat ini, Xiao Yan sudah berada di akhir pertempurannya, apalagi dia, siapapun di sini dapat dengan mudah membunuhnya. Xiao Yan hilang. Seolah merasakan gerakan kecil Mu Linfeng, Si Muyu memelototi Mu Linfeng dengan sedikit peringatan, tetapi setelah Mu Linfeng menatap mata Si Muyu, dia ragu sejenak, dan langsung mengambil tongkat di tangannya. Menjaga Xiao Yan juga merupakan pilihan yang baik, dari orang berpangkat tinggi hingga pemborosan,
pukulan seperti itu bagi Xiao Yan jauh lebih tidak nyaman daripada membunuh Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seluruh benua Doqi, dengan berlalunya waktu, di mata orang lain, dia tidak lebih dari pemborosan. Di dunia di mana yang mampu dihormati, semua orang hanya peduli dengan masa kini dan tidak mempertimbangkan sejarah. Di tahun-tahun yang panjang, sejarah sama sekali tidak layak disebut. Setelah memotong semua api surgawi dan air surgawi, kekuatan Xiao Yan juga langsung turun drastis. Lambat laun, tubuh Xiao Yan tidak bisa menahannya lagi, dan dia langsung jatuh dari langit. Tubuh Xiao Yan juga melemah hingga puncaknya pada saat ini. Pada saat ini, Xiao Yan merasa tubuhnya seberat 1000 kati, dan dia jatuh langsung dari langit ke tanah. Pada saat ini, saat Xiao Yu sedang melihat pemandangan ini, dia juga langsung merentangkan tubuhnya untuk menangkap Xiao Yan yang jatuh dari langit. Melihat Xiao Yan yang berlumuran darah saat ini, Xiao Yu juga memiliki sedikit ketidakberdayaan di matanya. Pria ini selalu seperti ini, dia hanya suka berani. Kali ini adalah hal yang baik, dan sekali lagi dia beralih dari seorang jenius berpangkat tinggi menjadi pemborosan yang bisa disalahkan semua orang. Untuk beberapa alasan, melihat Xiao Yan di depannya, hati Xiao Yu sangat sakit. Ketika Xiao Yan menjadi sampah, dia adalah orang yang paling bahagia, dan setiap hari dia selalu memarahi tanpa henti. Tapi untuk beberapa alasan, saat melihat Xiao Yan lagi kali ini, Xiao Yu tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah merasakan aura Xiao Yan, Lin Xiuya yang berada di samping juga menunjukkan sedikit keheranan di wajahnya. Pada saat sebelumnya, dia bisa merasakan betapa kuatnya aura Xiao Yan. Bahkan seluruh benua Doqi berada di bawah pengaruh aura Xiao Yan, dan ada ketakutan yang kuat, tapi itu hanya sekejap mata, dan aura Xiao Yan menjadi sangat lemah, seolah-olah akan menghilang kapan saja sama. Pada saat ini, kekuatan Lin Xiuya telah sepenuhnya melampaui Xiao Yan, tetapi Lin Xiuya sama sekali tidak senang, karena transendensi seperti itu bukanlah yang dia inginkan. Dia lebih suka melihat Xiao Yan yang kekuatannya telah mencapai puncak, Xiao Yan yang akan selalu bisa menahannya. Ketika Si Muyu melihat pemandangan ini dalam kehampaan, dia ragu sejenak, dan berkata langsung kepada He Sunyang yang berada di sampingnya, karena kamu memiliki apa yang kamu inginkan, tidak perlu tinggal di benua Doqi. Xiao Yan, karena kamu telah menyerahkan apa yang aku inginkan, maka aku akan mematuhi perjanjian antara kamu dan aku. Di masa depan, orang yang membuat pengadilan suci tidak akan pernah melangkah ke benua Doqi lagi. Tapi benua Doqi orang-orang yang mencintaimu juga harus jujur kepadaku, jika ada yang ingin melawan, selama mereka meninggalkan benua Doqi, maka mereka tidak bisa menyalahkanku. Ketika Si Muyu selesai berbicara, matanya perlahan tertuju pada mata Lan Bin dan Murong Qingfeng, tubuh. Pada mereka berdua, ada juga yang diinginkan Si Muyu. Pada saat ini, Si Muyu tidak diragukan lagi berada di atas angin. Jika Si Muyu langsung menyerang mereka berdua saat ini, pasti masih ada sesuatu. Ada yang hebat berharap bahwa mereka juga bisa mendapatkan api langit pada mereka. Dan Murong Qingfeng tampaknya telah merasakan pikiran Si Muyu. Murong Qingfeng berkata kepada Si Muyu dengan sedikit ketegasan, jika kamu ingin langit menembakiku, maka datanglah. Tapi ini benua Doqi, aku tidak mau untuk menghancurkan tempat ini, dia ingin menjaga. Melihat Si Muyu di depannya, Murong Qingfeng tidak menyerah sama sekali. Dan Si Muyu sepertinya merasakan sesuatu, dan ada sedikit kejutan di matanya. Si Muyu melirik Murong Qingfeng di depannya, dan ada sedikit keraguan di matanya. Akhirnya, ketika Si Muyu melirik Tian Huo dan Tian Sui di tangannya, dia berkata kepada Murong Qingfeng di depannya, lupakan saja, saya sudah mendapatkan bagian dari apa yang saya inginkan sekarang. Saya tidak punya waktu untuk bicara untukmu sekarang, tunggu aku setiap kali aku membutuhkan sesuatu dari tubuhmu, aku secara alami akan pergi untuk mendapatkannya. Ketika Si Muyu selesai mengucapkan kalimat ini, tatapannya juga menjauh dari tubuh Xiao Yan. Dengan hanya satu pandangan pada Si Muyu, Xiao Yan telah benar-benar terlihat. Pada saat ini, Xiao Yan hanya memiliki nafas terakhir yang tersisa. Orang seperti itu sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman baginya. Belum lagi apakah Xiao Yan dapat bertahan dengan lancar, bahkan jika Xiao Yan selamat, saya khawatir dia tidak akan dapat menembus ke tingkat Raja Abadi dalam hidupnya, dia dapat membunuh Xiao Yan seperti itu kapan saja. Menghilangkan pikiran terakhir di benaknya, Si Muyu juga langsung merobek ruang sekitarnya, dan pergi dari benua Doqi. Tentu saja, ketika Si Muyu pergi, dia tidak melupakan janjinya kepada Xiao Yan, dan memerintahkan He Sunyang dan orang-orang kuat dari klan Tianfeng kuno di depannya untuk meninggalkan benua Doqi juga. He Sunyang dan Mu Linfeng saling memandang, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memilih untuk pergi. Meskipun mereka memiliki kebencian yang mendalam dengan Xiao Yan telah membayar harga yang sangat mahal saat ini. Meskipun Xiao Yan belum terbunuh, dalam pandangan mereka, Xiao Yan tidak berbeda dengan orang mati saat ini.
Xiaoyan semacam ini tidak bisa lagi menjadi ancaman baginya, jadi tidak perlu terus tinggal di benua Douqi, sekarang mereka memiliki kesempatan untuk memasuki level berikutnya di bawah pengaturan penguasa makam darah, tidak perlu membuang waktu di benua Douqi. Pada saat ini, Lan Bin dan Murong Qingfeng juga menghela nafas lega ketika mereka pergi. Mereka sedikit khawatir si Muyu dan He Xunyang akan menyerang mereka dengan sembrono, dan pertempuran besar tidak dapat dihindari pada saat itu. Itu masih akan mengancam seluruh benua Douqi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa He Xunyang dan si Muyu akan benar-benar menepati janji mereka sebelumnya dan meninggalkan benua Douqi. Keduanya saling memandang, dan terbang menuju Xiaoyan yang berada di tanah. Pada saat ini, ketika Xiao Yu merasakan aura dari mereka berdua, ada sedikit kepanikan di matanya. Murong Qingfeng memandang Xiaoyan di depannya dan mengambil pil dari tubuhnya, dan memasukkannya ke dalam mulut Xiaoyan. Semua api surgawi dan air surgawi di tubuhnya telah dihancurkan. Cedera semacam ini telah ditingkatkan ke akar Xiaoyan. Cedera semacam ini tidak dapat sepenuhnya pulih hanya dengan pil obat, tetapi setidaknya dapat membantu Xiaoyan berhenti berdarah. Adapun Xiaoyan berapa banyak mereka dapat pulih tergantung pada nasib baik Xiaoyan sendiri, dan hanya ada begitu banyak yang bisa mereka lakukan. Setelah Lan Bin melirik Xiaoyan, dia ragu sejenak, dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Xiaoyan, berniat untuk memeriksa tubuh Xiaoyan, tetapi ketika Lan Bin berencana untuk memeriksa tubuh Xiaoyan lebih jauh, sudah ada sosok yang muncul di depan, dari mereka berdua. Suami saat ini sedang tidak sehat dan tidak cocok untuk bertemu orang luar, dan kalian berdua bukan dari benua Douqi. Lebih baik kalian meninggalkan benua Douqi sesegera mungkin. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, meskipun Lan Bin dan Murong Qingfeng sedikit khawatir, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan benua Douqi. Fakta bahwa Xiaoyan memotong langit, api, dan air, dan menyebarkan semua kultivasinya, menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Orang-orang di benua Douqi sangat mempercayai hal ini, karena apa yang terjadi hari itu hampir membekas di benak semua orang di benua Douqi. Paksaan yang kuat itu hampir menyebabkan beberapa orang biasa lolos dari kematian, dan semua api di seluruh benua Douqi menghilang. Semua ini membuktikan kekuatan musuh untuk melindungi seluruh benua Douqi. Kaisar Yan Xiaoyan menghancurkan dirinya sendiri. Semua orang terkejut dengan kejadian ini, tentu saja, semua orang sangat kagum dan berterima kasih kepada Kaisar Yan. Setelah diam selama beberapa dekade, nama Kaisar Yan Xiaoyan sekali lagi bergema di seluruh benua Douqi. Segera, semua orang menganggap Kaisar Yan Xiaoyan sebagai idola mereka. Banyak orang mulai berkultivasi dengan putus asa. Karena benua Genesis dan benua Douqi terhubung, ki sumber kaisar yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke benua Douqi, dan kekuatan spiritual benua Douqi menjadi lebih kuat, yang sangat cocok untuk kultivasi. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin orang langsung menerobos dan menjadi kaisar Dou, karena benua penciptaan dan benua Douqi bersama-sama, benua penciptaan juga dapat menampung ahli yang lebih kuat. Namun, orang-orang ini tidak memilih untuk bertarung di antara mereka sendiri, tetapi berlatih lebih keras lagi. Karena semua orang tahu betul bahwa ada dunia yang lebih luas di luar benua Douqi, dan masih ada orang yang lebih kuat di atas Doudi, dan bagi mereka, dia hanyalah setetes air di lautan. Meskipun karena perlindungan Kaisar Yan, Xiaoyan, benua Douqi untuk sementara mengantarkan kedamaian singkat, tidak ada musuh yang akan memasuki benua Douqi. Namun, jalur yang menghubungkan benua Douqi dan benua penciptaan tidak hilang karena kepergian si Muyu, tidak ada yang tahu kapan seseorang akan datang langsung ke benua Douqi melalui jalur itu lagi. Kali ini, Kaisar Yan Xiaoyan melindungi mereka, tapi lain kali, mereka tidak akan seberuntung itu. Oleh karena itu, mereka harus berlatih keras, mengurangi jarak antara musuh mereka, dan menunggu saat mereka berdiri. Dan di benua penciptaan, juga mendidih karena kejadian ini. Xiaoyan telah berubah menjadi orang yang tidak berguna. Banyak orang tidak dapat menerima fakta ini. Banyak orang mengira ini hanya rumor. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir, Xiaoyan telah memperoleh reputasi tertentu di seluruh benua penciptaan, dan pada saat yang sama memiliki beberapa api surgawi dan air surgawi. Setelah Tianfu dihancurkan, nama Xiaoyan seperti petir ketika dia sendirian memusnahkan beberapa keluarga yang berafiliasi dengan Alchemist Guild. Apalagi di pengadilan suci penciptaan, ada hadiah yang tinggi, selama kepala Xiaoyan bisa diambil, pada dasarnya tidak ada masalah menjadi pemimpin pengadilan penciptaan suci. Tapi itu adalah sosok yang bergengsi yang berubah menjadi orang yang tidak berguna. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya saja, mengikuti perintah dari puncak pengadilan suci ciptaan, orang-orang dari pengadilan suci penciptaan tidak diizinkan masuk ke benua Douqi selama hampir 100 tahun. Segera, 1000 lapisan gelombang diaduk di benua penciptaan yang mendidih. Bagaimanapun, benua Douqi dibuka dengan upaya telaten yang tak terhitung jumlahnya dari benua penciptaan, tetapi orang-orang dari pengadilan suci penciptaan tidak diizinkan memasuki benua Douqi. Itu pasti terlalu luar biasa.
Dan kesepakatan antara Xiaoyan dan pengadilan suci penciptaan akhirnya terungkap pada saat ini, dan semua orang secara bertahap memahaminya. Ternyata Xiaoyan memotong Tianhuo dan Tiansui dan menghabiskan kultivasinya untuk melindungi seluruh benua Douqi. Banyak orang juga secara bertahap memahami penderitaan Xiaoyan, bagaimanapun, pengadilan suci penciptaan hampir menjadi kekuatan paling menakutkan di benua penciptaan, bahkan tidak satu pun dari mereka. Kekuatan seperti itu yang datang ke pesawat yang lebih rendah sudah cukup untuk menghancurkan benua asli dengan cepat. Xiaoyan mengorbankan dirinya dengan imbalan 100 tahun kedamaian di tanah airnya bukanlah hal yang buruk. Meskipun Xiaoyan saat ini telah menjadi sia-sia, banyak orang sangat menghormati Xiaoyan, jika itu mereka pasti tidak memiliki keberanian Xiaoyan. Yang kuat meninggal, dan pahlawan lahir, bahkan jika mereka adalah musuh atau orang asing, setelah mendengar tentang Xiaoyan, mereka semua lebih menghormati orang ini. Namun, pengadilan suci penciptaan memiliki posisi terpisah di benua penciptaan, tetapi pengadilan penciptaan suci saat ini belum mengintegrasikan seluruh benua Douqi, dan masih memiliki banyak kekuatan dan mengincarnya. Kekuatan ini masih didambakan oleh benua Douqi. Benua Douqi telah terhubung ke benua penciptaan, jadi kemungkinan besar dewa pertarungan baru akan lahir di benua Douqi. Ini jelas merupakan godaan besar bagi banyak pembangkit tenaga listrik. Banyak orang ingin pergi ke benua Douqi untuk mendapatkan kesempatan ini. Lagi pula, pengadilan suci ciptaan hanya menetapkan bahwa pengadilan suci penciptaan dan pasukan afiliasinya tidak diizinkan memasuki benua pertempuran Qi, mereka bukan milik pengadilan suci penciptaan, jadi mereka secara alami berada di luar aturan. Selain itu, mantan musuh Xiaoyan juga mengincar benua Douqi sekarang. Saat itu, kekuatan Xiaoyan tidak dapat dicapai. Meskipun mereka sangat membenci Xiaoyan, mereka hanya bisa menekan amarah di hati mereka. Tapi sekarang Xiaoyan telah menjadi orang yang tidak berguna, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Seperti kata pepatah, ketika tembok runtuh dan semua orang mendorongnya, dan memukuli anjing itu di dalam air, tidak masuk akal untuk tidak membalas dendam pada Xiaoyan saat ini. Hanya saja, meskipun orang-orang ini memiliki niat untuk menyelinap ke benua Douqi secara diam-diam, mereka tidak berani menyerang benua Douqi pada saat ini. Bagaimanapun, Xiaoyan saat ini juga telah menarik perhatian banyak orang, bahkan membuat banyak orang menyerah. Jika mereka bergerak saat ini, pasti akan ada beberapa orang yang mengaku disebut orang benar yang akan datang keluar untuk menghentikan mereka. Karena itu, mereka harus menunggu. Antusiasme yang disebabkan oleh insiden Xiaoyan akan segera tergantikan oleh antusiasme baru. Lagi pula, masih sulit bagi orang untuk mengingat orang yang tidak berguna. Hanya mereka yang terus membuat topik yang akan diingat dengan kuat. Meskipun benua Douqi masih sangat berbahaya saat ini, setidaknya dalam waktu singkat, benua Douqi telah mengantarkan kedamaian sementara. Adapun berapa lama kedamaian ini bisa bertahan, tidak ada yang tahu. Saat ini, Xiaoyan telah kembali ke kota Wutan di benua Douqi di bawah kepemimpinan Suner. Ini adalah tempat kelahiran Xiaoyan dan akar dari Xiaoyan. Setelah kembali ke kota Wutan, Xiaoyan berangsur-angsur tertidur lelap. Xiaoyan memang mengalami cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya kali ini, dan Xiaoyan tidak tahu sudah berapa lama dia koma, tetapi Xiaoyan bersyukur yang terpenting masalahnya kali ini benua Douqi akhirnya dilestarikan, meski hanya sementara. Pertarungan benua, kota Wutan. Beberapa hari telah berlalu sejak Xiaoyan kembali ke kota Wutan. Pada saat ini, semua anggota keluarga Xiao tidak menyebutkan apapun tentang penghapusan kultivasi Xiaoyan, dan hanya memiliki rasa hormat dan terima kasih yang kuat terhadap Xiaoyan. Jika bukan karena Xiaoyan, benua Douqi pasti sudah ditempati oleh orang luar saat ini, dan mereka semua akan menjadi budak. Bahkan di masa depan, semua anggota keluarga Xiao hanya akan kagum pada Xiaoyan, tanpa sarkasme apapun. Saat itu, Xiaoyan menjadi sia-sia, dan itu hanya karena Xiaoyan sendiri. Pada saat itu, jejak ejekan secara alami sangat diperlukan, tetapi sekarang Xiaoyan adalah untuk seluruh benua Douqi. Jika Anda mengejek Xiaoyan di kali ini, saya takut seseorang akan menyodok tulang punggung Anda. Setelah Xiaoyan kembali ke kota Wutan, dia koma selama beberapa hari, dan secara bertahap sadar. Dan ketika Xiaoyan bangun, Suner tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan dirinya ke pelukan Xiaoyan. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Suner tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan menggunakan metode ekstrim seperti itu datang dan lindungi benua semangat juang. Meskipun benua Douqi dipertahankan, Xiaoyan telah kehilangan semua kultivasinya. Meskipun Xiaoyan masih akan dihormati oleh orang lain di masa depan, tetapi rasa takutnya berkurang. Lagi pula, hanya yang benar-benar kuat yang bisa membuat orang merasa kagum. Untuk benua Douqi, ini adalah hal yang sangat hemat biaya, tetapi untuk Xiaoyan, ini sangat kejam. Dari pembangkit tenaga listrik teratas yang memanggil angin dan hujan hingga limbah yang dirusak oleh orang lain, jarak antara keduanya terlalu besar.
Dan Xiao Yan memandang Suner di depannya, dan mau tidak mau menyentuh rambut hitam dan indah Suner mencium aroma samar tubuh Suner. Xiao Yan tersenyum dan berkata, gadis bodoh, jangan khawatir. Sekarang, bukankah itu bagus? Setidaknya, aku masih hidup, bukan? Ketika kata-kata ini jatuh, air mata berangsur-angsur mengalir di mata Suner, dan dia memeluk Xiao Yan dengan erat, ingin mengintegrasikan tubuhnya ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar terlalu bodoh, kenapa dia harus menyiksa dirinya sendiri seperti ini? Xiao Yan memandang Suner dan menunjukkan senyum masam, jika ada cara lain, bagaimana mungkin Xiao Yan mengambil jalan seperti itu? Xiao Yan tahu betul bahwa pengadilan penciptaan suci yang dipimpin oleh Si Muyu telah bekerja keras untuk mendapatkan api surgawi dan air surgawi di dalam dirinya. Dalam pertempuran untuk menghancurkan Tianfu, satu orang kehilangan nyawanya karena Xiao Yan, dan bahkan Xiao Jian dan Sue Rou tewas langsung dalam pertempuran itu. Bahkan Xiao Yan pun merasa sangat bersalah karena kejadian ini. Kali ini, alasan mengapa Si Muyu memobilisasi massa adalah untuk merebut kelemahan Xiao Yan dan mengancam Xiao Yan dengan nyawa seluruh benua pada saat itu. Xiao Yan tidak punya pilihan sama sekali. Menyerahkan Tianhuo dan Tian Sui adalah satu-satunya pilihan, dan karena mereka harus menyerah, Xiao Yan secara alami perlu melakukan ini sendiri. Satu-satunya hal yang membuat Xiao Yan merasa sedikit beruntung adalah karena dia memotong garis-garis api surgawi dan air surgawi itu. Hubungan kekuatan antara Xiao Yan dan Suner sepertinya terputus pada saat ini. Kekuatan Xiao Yan anjlok, tetapi kekuatan Suner tetap pada puncaknya. Dengan cara ini, selama Master Dewa Pertempuran tidak muncul, setidaknya orang biasa tidak dapat mengancam benua Douqi. Xiao Yan menghela nafas sedikit, meskipun dia tidak tahan mengganggunya. Xiao Yan masih menyentuh kepala Suner, dan berkata sambil tersenyum, oke, ayah dan Lao Yao ada di sini. Ketika Suner mendengar kata-kata Xiao Yan, dia terkejut sesaat, dan kemudian dia langsung meninggalkan Xiao Yan. Xiao Yan mengalami koma. Xiao Zhan, sebagai ayahnya, dan Yao Lao, yang merupakan guru Xiao Yan, secara alami sangat mengkhawatirkan Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan telah bangun, dia harus mengunjunginya sesegera mungkin. Saya ayah dan obatnya sudah tua. Setelah Xiao Yan mengatakan kalimat ini, dia juga berdiri langsung dari tempat tidur, tetapi ketika dia bergerak, Xiao Yan masih tidak bisa menahan batuk, tubuhnya masih sangat lemah. Kakak Xiao Yan, ketika Suner melihat pemandangan ini, dia khawatir, tetapi Xiao Yan melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Xiao Yan berdiri sedikit demi sedikit, meskipun sangat menyakitkan, Xiao Yan menahannya secara langsung. Dibandingkan dengan rasa sakit saat melepaskan Tianhuo dan Tian Sui dari tubuhnya, rasa sakit ini tidak ada apa-apanya. Ketika Suner menonton adegan ini, dia juga buru-buru mendukung Xiao Yan. Dan saat Xiao Yan membuka pintu saat ini, sudah ada beberapa sosok yang menjaga di balik pintu kamar Xiao Yan, dan yang paling dekat dengan Xiao Yan adalah sosok merah cantik. Sosok mempesona, wajah cantik, sepasang bibir kemerahan, dipadukan dengan sepasang kaki ramping, seluruh orang sangat menawan. Orang ini secara alami adalah Cailin. Saat Cailin menatap Xiao Yan, dia juga mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Bajingan ini mengatakan dia punya cara untuk menyelesaikannya ketika dia berada di Yaozu, tetapi Cailin tidak pernah berpikir bahwa apa yang disebut solusi Xiao Yan akan seperti ini, membuat pengorbanan yang sangat besar. Jika dia tahu bahwa Xiao Yan akan berkorban seperti itu, dia tidak akan pernah menyetujui Xiao Yan. Tangan kanannya terangkat tinggi, tetapi melihat pipi pucat Xiao Yan, Cailin mengatupkan bibirnya, dan meletakkannya, menatap Xiao Yan, berkata dengan kejam, ingat, hidupmu adalah milik rajaku. Ya, bahkan kamu tidak bisa mengambil hidup ini pergi. Setelah mengatakan ini, Cailin langsung pergi dari sini. Meskipun Cailin juga sangat mengkhawatirkan Xiao Yan, tetapi dengan kesombongan Cailin seperti Ratu Medusa, dia tidak akan pernah melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yan seperti Suner, menangis dengan keras. Xiao Yan menatap Cailin yang pergi dan tersenyum tak berdaya, tapi Xiao Yan tidak terlalu peduli lagi. Dan pada saat ini, ketika kakak laki-laki tertua dan kedua Xiao Yan melihat Xiao Yan, mereka tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Xiao Yan, kakak ketiga, kamu akhirnya bangun, aku akan pergi dan memberitahu ayahku segera, ayahku telah mengkhawatirkanmu akhir-akhir ini. Ketika Xiao Yan merasakan adegan ini, hatinya berangsur-angsur menjadi lebih hangat, benar saja, pilihannya tidak salah. Jika saya tidak menyerah pada tubuh kultivasi ini, saya khawatir apa yang harus dialami Xiao Yan saat ini adalah perpisahan antara hidup dan mati. Xiao Yan mengangguk, dan langsung dipimpin oleh Suner untuk menemui ayah Xiao Yan, Xiao Zhan, dan Tuan Xiao Yan, Yao Lao. Xiao Zhan dan Yao Lao juga sangat senang setelah melihat Xiao Yan yang telah bangun, bagaimanapun, Xiao Yan adalah kebanggaan mereka. Tentu saja, setiap orang memiliki pemahaman diam-diam dan tidak menyebutkan apa yang terjadi hari itu, juga tidak bertanya dari mana datangnya musuh kuat Xiao Yan, menikmati kehangatan rumah.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.